Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini. Bacaan dikutip dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari yang terkasih, malam nanti dan besok kita akan merayakan Natal. Perayaan Natal bagi umat Katolik adalah perayaan yang hidup, di mana kedatangan Tuhan dalam rupa manusia masuk dalam sejarah manusia kita rayakan kembali di sini saat ini. Ini adalah perayaan iman. Kita tidak sekedar mengenang atau memperingati hari kelahiran Tuhan, tetapi kita sungguh merayakannya. Perayaan itu harus melibatkan seluruh diri dan iman kita, sehingga perayaan ini adalah perayaan yang hidup dan menghidupkan iman kita. Karena itulah umat Katolik sebelum merayakan Natal terlebih dahulu mengadakan persiapan. Itulah yang kita sebut dengan masa Advent. Yesus yang adalah Mesias atau Juru Selamat yang dari sejak semula merupakan pokok pewartaan iman Kristiani, walaupun hanya dapat dipahami secara penuh terkasih. Bacaan yang baru kita dengar tadi menceritakan para gembala yang mendengar kabar gembira. Gembala atau dalam bahasa Batak Toba Hermahan mempunyai gambaran atau sosok kehidupan yang sangat sederhana, miskin, tersisih dari masyarakat ramai karena kesehariannya ada bersama dombanya. Orang yang terkenal tidak terkenal, bau, kotor, dan macam-macam lainnya. Dan ternyata melalui orang-orang yang sederhana seperti mereka ini, berita keselamatan sampai kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman beriman, tampaknya pewartaan itu lebih mudah diterima atau dialami orang-orang sederhana, miskin dan berdosa. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab suci. Misalnya para rasul yang melalui mereka iman sampai ke penjuru dunia. Maria Magdalena, seorang pendosa berat, mengalami dan mewartakan Yesus yang bangkit. Matius pemungut cukai, dan masih banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya hidupnya biasa-biasa saja, tetapi mengalami dan dapat mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terkhusus lagi para gembala yang kita dengar pada saat ini. Nah, ada apa dengan mereka? Dalam pengalaman keseharian, katakanlah orang tua terhadap anaknya, dari beberapa anak akan tampak perbedaan sifat, karakter, dan kepribadian. Dari masing-masing anak ini, terkadang atau pada umumnya ada saja anak yang sederhana, apa adanya. Dia lebih mudah menerima keadaan
apapun yang diberikan diterima dengan senang, tidak banyak menuntut, dan terlebih mudah dimintai bantuan, ikhlas dan taat. Terhadap kepribadian seperti ini, orang tua atau kita akan lebih mudah terdorong untuk meminta ia melakukan sesuatu. Ada tulisan yang mengatakan, untuk hidup bahagia itu mudah. Kuncinya memiliki hati yang sederhana. Dan memang inilah yang sudah mulai hilang dari diri manusia. Karena manusia zaman now maunya ramai dan meriah. Mereka memiliki hati yang mudah bersyukur, setia dan taat. Karena tak ada yang lebih dari dirinya yang bisa mereka andalkan selain Tuhan yang mengasihi mereka. Kesederhanaan itu sangat dekat dengan kehidupan Yesus. Yesus rela mengosongkan dirinya. Ia turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia seperti kita. Lahir di kandang domba yang hina. Sudah sepantasnya sebagai anak Allah lahir di tempat yang layak dan istimewa, tetapi justru memilih lahir di tempat yang hina seperti itu. Itu artinya Yesus mencintai kesederhanaan. Yesus ingin manusia tidak menyombongkan dirinya, karena sudah memiliki segala-galanya menjadi angkuh dan menjauhkan sesamanya. Itu bukan visi Yesus. Yesus datang untuk membawa kabar gembira bagi semua orang, terlebih yang miskin dan menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para gembala yang bergegas-gegas pergi ke Betlehem ingin sekali menanggapi keselamatan. Cerita mereka mengenai peristiwa itu membangkitkan keheranan yang kiranya yang kelak akan mengiringi Yesus, karya Yesus dan para pewarta Injil. Kadang-kadang kejutan dan mujizat ini tidak membuahkan apa-apa, tetapi mereka yang mendengarkan, para gembala, menjawab dengan meluhurkan dan memuji Tuhan. Sementara Maria, model orang yang menerima secara penuh sabda Allah dan model bagi pendoa Kristiani, menyimpan dan merenungkan kata-kata dan tindakan Allah di dalam hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah lahir di tengah-tengah kita dengan kesederhanaan hidupnya. Beriman itu tidak perlu wow seperti orang Farisi yang secara lahiriah menampilkan dirinya seperti orang yang dekat dengan Allah, tetapi hatinya tidaklah demikian. Beriman itu sederhana. Buka hatimu, selalu bersyukur, taat pada perintah kebaikan Tuhan, cintai dirimu dan sesama. Hanya orang yang memiliki kesederhanaan yang terbuka untuk rahmat dan kasih Tuhan. Mari kita sambut Tuhan yang akan kita rayakan nanti malam. Tuhan memberkati keluarga kita sekalian. Amin.